Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 7 Juni 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni Mazmur ke-133. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati hidup kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami. Kami mau merespon setiap kebaikan dan kasih Tuhan yang nyata itu dengan hidup dalam ketaatan. Karena itu kami mau mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan yang menerangi jalan hidup kami. Dan Kau memampukan kami Tuhan senantiasa kami dapat menerapkan apa yang telah Tuhan firmankan dalam hidup kami. Karenanya dengan cara itulah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia memasang telinga dan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 133. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sungguh mazmur yang indah. Banyak sekali mazmur ini dipakai untuk sebuah lagu, karena memang syairnya begitu indah. Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 133 ini kita diajarkan mengenai kerukunan, sumber dari berkat Tuhan. Kerukunan di masa sekarang sepertinya sudah menjadi barang langka atau sulit ditemukan. Beberapa puluh tahun yang lalu slogan mengenai gotong royong di kampung-kampung yang menggambarkan betapa indahnya hidup dalam kebersamaan. Di lingkup yang paling kecil, contohnya keluarga, kerukunan pun mulai memudar. Keluarga mulai terpecah-pecah, kakak dan adik tidak saling berbicara, tidak saling komunikasi. Kerukunan mulai memudar bahkan di lingkup yang paling kecil. Bapak Ibu Saudara, mengapa hal ini terjadi? Semua ini berawal dari sikap yang namanya egois, mementingkan diri sendiri, segala sesuatu harus menguntungkan diri kita. Ya, itu awal mula dari memudarnya kerukunan, bahkan di lingkup yang paling kecil keluarga. Egois telah meracuni pola pikir masing-masing individu. Hubungan antar keluarga retak karena egoisme yang mendominasi masing-masing anggota keluarga. Bapak Ibu Saudara, jangan kita lupakan apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, yang memberikan penjelasan bahwa Allah akan melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan yang rukun. Cara hidup yang penuh konflik dengan sesama, bahkan dengan keluarga, tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, hidup yang penuh konflik dengan sesama, juga dengan keluarga, tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, kalau yang dimunculkan keegoisan, kemarahan, dan pertengkaran, itu semua hanya akan menimbulkan kehancuran yang begitu parah, baik dalam lingkungan, demikian juga dalam kehidupan keluarga. Ketiadaan kerukunan akan meretakkan dan menghancurkan sebuah komunitas, juga sebuah keluarga. Namun mereka yang hidup rukun akan memiliki keuntungan besar. Apa keuntungan besar dari orang yang memiliki kehidupan
rukun dengan sesamanya. Dikatakan firman Tuhan, di sanalah berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dan Allah hadir berdiam dalam lingkungan yang rukun, keluarga yang rukun. Kerinduan hati Tuhan adalah memberkati keluarga yang rukun, yang dibangun di atas firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita semua ingin diberkati Tuhan. Kunci untuk diberkati Tuhan seperti dalam pembacaan firman Tuhan hari ini adalah kita membangun hidup yang rukun dengan keluarga, juga dengan lingkungan kita, bahkan juga di antara jemaat. Seperti Tuhan memberkati jemaat yang mula-mula, yang setiap hari selalu berkumpul. Berkumpul untuk apa? Mereka bersehati, berkumpul untuk berdoa. Mereka berkumpul untuk memuji Tuhan bersama-sama atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mereka berkumpul, yakni jemaat yang mula-mula, untuk belajar firman Tuhan. Ada antusias belajar firman Tuhan. Juga mereka berkumpul untuk saling berbagi satu dengan lainnya. Berkat Tuhan dicurahkan atas mereka. Berkat Tuhan yang utama apa pada waktu itu? Ditambahkannya jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Sungguh betapa indahnya jika sebuah keluarga yang menunjukkan kerukunan. Betapa indahnya sebuah jemaat yang menunjukkan kerukunan. Kompak, sehati untuk rajin berdoa, memuji Tuhan, antusias belajar firman Tuhan, dan saling berbagi satu dengan yang lain. Disitulah berkat Tuhan dicurahkan. Ketika sumber segala berkat yakni Tuhan berdiam di tengah-tengah keluarga yang rukun, di tengah jemaat yang rukun, maka keluarga dan jemaat pun akan menikmati kehadiran pribadinya yang limpah dengan ketenangan, limpah dengan damai sejahtera, sebab ia memerintahkan berkat-berkatnya turun atas keluarga, demikian juga jemaat yang memperjuangkan dan mengusahakan kehidupan yang rukun. Di mana ada kerukunan, disitulah sang pemberi berkat, yakni Tuhan, memerintahkan berkat-berkatnya turun atas mereka yang hidup dalam kerukunan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan kami untuk melaksanakannya. Hidup rukun, hidup damai dengan sesama, dengan keluarga, dengan sesama anggota jemaat. Itulah yang kami upayakan. Kami tidak mau mementingkan diri sendiri, mengedepankan egois, kepentingan diri kami sendiri di atas yang lain. Tetapi kami mau belajar mengutamakan orang lain lebih daripada diri kami sendiri. Sehingga kami boleh bersama-sama hidup dalam kerukunan satu dengan lainnya. Biarlah Tuhan juga menolong kami supaya kami tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, tetapi kami membangun kehidupan atas berkat dari Tuhan sehingga kami bersemangat menjalaninya. Dan kami tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, karena Tuhan yang menopang hidup kami. Tak kala kami melakukan yang benar, itu menjadi satu kepuasan dalam diri kami, karena kepuasan kami adalah ketika nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.